Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan selalu ada dalam keberkahan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aini dengan NIM 208333008. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester pada mata kuliah Sistem Terintegrasi yang diampu oleh Ibu Siti Husnul Bariah Eskom MPD. Dan ini dia penjelasannya. Adapun pokok bahasan dalam video kali ini yang pertama terkait pengertian Sispokol PPDB, yang kedua fungsi migrasi dan integrasi, yang ketiga implementasinya dalam pendaftaran sekolah menggunakan Sispokol PPDB, dan yang terakhir fitur-fitur Sispokol PPDB. Saya di sini akan menyampaikan terkait apa itu Sispokol PPDB. Sispokol PPDB merupakan sebuah produk yang bersifat open source yang dibuat berdasarkan karya anak bangsa yakni oleh Agus Muhajir. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk membantu seluruh sekolah yang ada di Indonesia dalam melakukan proses migrasi ke suatu sistem berbasis teknologi informasi yang terkhusus untuk layanan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Di mana proses ini terkait dari mulai pengumpulan data calon dan petugas, juga pendataan nilai, serta laporan-laporannya. Sehingga proses perekapan akan lebih efisiensi dan lebih terpusat. Selanjutnya, fungsi migrasi dan integrasi. Adapun dalam dunia teknologi informasi, apa itu migrasi dan integrasi? Migrasi adalah proses perpindahan data dari suatu lingkungan sistem ke sistem lainnya, baik itu meliputi perangkat keras atau hardware, ataupun perangkat lunak atau software. Proses migrasi ini dilakukan karena adanya kebutuhan akan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan agar lebih baik. Lantas, apa saja fungsi dari migrasi? Yang pertama, proses pemindahan data agar tersusun secara terprogram. Yang kedua, untuk mengefisiensikan waktu. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya secara optimal. Yang keempat, mengurangi anggaran pengadaan media. Dan yang terakhir, memberikan jaminan penyimpanan data yang komprehensif dan terintegrasi. Adapun integrasi, apa itu integrasi? Integrasi adalah proses menggabungkan dua atau lebih suatu data dari sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan. Proses ini dilakukan agar semua orang dapat mengakses data dengan tetap menjaga masing-masing privasinya. Karena pemerolehan atau akses informasi itu disesuaikan berdasarkan hak akses masing-masing pengguna. Lalu, apa saja fungsi dari integrasi? Yang pertama fungsinya yakni untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan akses data secara real time. Yang kedua, meningkatkan operasional kerja. Yang ketiga, menghemat biaya pengeluaran dan ruang penyimpanan. Yang keempat, adanya pemusatan data atau informasi. Serta yang terakhir, mengoptimalkan sumber daya. Lantas, bagaimana keterkaitannya dengan studi kasus kali ini? Keterkaitannya adalah proses pendaftaran peserta didik yang semulanya dilakukan melalui sistem konvensional atau sistem yang masih menggunakan perangkat manual di dalamnya, itu dipindahkan ke sistem modern yakni secara digital melalui Sispokol PPDB. Sehingga proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon peserta didik yang semulanya harus mendatangi sekolah secara langsung itu lebih dimudahkan, di mana peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran baik itu di rumah atau di manapun. Berikut implementasi pendaftaran sekolah dengan menggunakan Sispokol PPDB. Dalam melakukan proses ini, aplikasi yang digunakan sebagai syaratnya yakni terdiri dari aplikasi Exam PP dan aplikasi Sispokol PPDB. Langkah yang pertama, download terlebih dahulu file Sispokol
ppdb master. Setelah selesai, silahkan copy file tersebut ke direktori penyimpanan XAMPP yakni htdocs. Nah, lalu ekstrak file master tersebut dengan mengklik kanan dan pilih extract here. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, silahkan rename folder hasil ekstraksi dengan nama sekolah sesuai dengan sekolah yang akan menggunakan syspockol ppdb tersebut. Dimana di sini saya menggantinya dengan ppdb MTS Mata Ulum. Selanjutnya, buka aplikasi XAMPP, kemudian aktifkan modul Apache dan MySQL dengan mengklik tombol Start pada masing-masing modulnya. Selanjutnya, buka aplikasi browser, lalu masukkan localhost slice nama file yang telah di-rename tadi. Jika tampilan halaman error, maka di sini kita akan men-setting terlebih dahulu database yang akan digunakan untuk ppdb sekolah ini, yakni ppdb MTS Mata Ulum. Nah, untuk membuat database-nya, kita buka aplikasi pencarian, masukkan alamat http localhost / php myadmin di kolom URL. Nah, setelah masuk ke halaman PHP MyAdmin, pilih menu database, kemudian buat database yang baru dengan memasukkan nama di database name. Untuk collection-nya, pilih UTF-8 General CIs dan tekan create untuk membuatnya. Selanjutnya, kita akan melakukan proses import. Untuk melakukannya, yang pertama kita pilih menu import, kemudian choose file. Silahkan pilih file SQL yang ada di dalam folder dengan lokasi XAMPP, htdocs, ppdb MTS Mata Ulum, kemudian pilih folder db, pilih file SQL, dan kemudian tekan open. Untuk langkah terakhir, kita klik button import atau go yang berada di bagian paling bawah halaman. Tunggu prosesnya selesai dan pastikan proses import SQL tersebut sukses. Selanjutnya, kita akan melakukan penyesuaian koneksi aplikasi dengan database. Langkah yang pertama, buka file config PHP yang terdapat pada file htdocs, ppdb MTS Mata Ulum, dan int, baik itu menggunakan Notepad ataupun aplikasi sejenis lainnya. Selanjutnya, sesuaikan informasi aplikasi serta database-nya sesuai dengan yang disetting pada tahapan sebelumnya, di mana untuk sumber di sini dimasukkan http localhost / ppdb MTS Mata Ulum sesuai dengan alamat situs dan nama folder aplikasi syspockol. Selanjutnya, untuk hostname itu tetap localhost, dan untuk database itu disesuaikan dengan nama database yang telah kita buat sebelumnya, yakni ppdb MTS Mata Ulum. Untuk username-nya, sesuaikan dengan nama username MySQL dan server yang ada, di mana kita menggantinya dengan root. Untuk selanjutnya, untuk password di sini saya akan mengkosongkan sesuai dengan password user MySQL dan server yang ada. Simpan perubahan tersebut dengan mengklik file, kemudian klik save, atau dengan menekan Ctrl S secara langsung. Nah, silahkan akses kembali link syspockol ppdb di aplikasi pencarian tadi. Maka kita akan masuk ke halaman utama atau beranda syspockol ppdb ini.
Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk melakukan proses login sebagai admin. Untuk tahapan yang pertama, masuk ke halaman admin dengan cara memasukkan admin ke dalam kolom pencarian sebelumnya. Nah, di dalam tampilan login ini kita harus memasukkan username dan passwordnya. Untuk melihat atau mengetahui username dan password tersebut, silahkan buka file README yang terdapat di htdocs. Nah, masukkan pada halaman terakhir tersebut terdapat username dan password untuk mengakses halaman login. Masukkan username dan password tersebut, kemudian tekan lanjut untuk melakukan login. Dan berikut tampilannya. Pada halaman admin ini dapat kita lihat sistem menampilkan informasi terkait jumlah calon, jumlah diterima, dan jumlah visitor serta grafiknya. Berikut fitur-fitur yang terdapat pada menu Siswocol PPDB. Selanjutnya, menu daftar sekarang. Nah, sebelumnya peserta didik memilih jalur terlebih dahulu, kemudian isi data diri dari mulai sekolah asal hingga tanggal lahir. Silahkan lengkapi data diri tersebut sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, peserta didik akan diminta untuk melengkapi data orang tua dari mulai nama ayah, nama ibu, pekerjaan, alamat, hingga nomor telepon. Selanjutnya, peserta didik akan diminta untuk mengupload file fotonya. Silahkan klik choose file, kemudian pilih file foto yang akan diupload, kemudian pilih kirim formulir. Proses pendaftaran pun telah berhasil. Nah, dalam tampilan tersebut terdapat username dan password. Nah, pada halaman tersebut terdapat username dan password. Username dan password tersebut merupakan milik dari peserta didik yang telah berhasil melakukan pendaftaran. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba melakukan proses verifikasi. Nah, pilih menu verifikasi. Nah, berikut tampilannya. Silahkan isi data dari mulai username, password, sampai jumlah pembayaran dan tanggal pembayaran. Nah, setelah itu upload file sebagai bukti pembayaran atau transfer yang telah dilakukan. Jika proses pengisian data telah selesai, maka klik kirim verifikasi untuk mengirimkan data tersebut. Nah, proses verifikasi telah berhasil. Di sini kita diarahkan untuk melanjutkan ke proses login. Silahkan masukkan username dan password. Kemudian untuk melanjutkan tahapan login, klik lanjut. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melihat hasil seleksi. Masukkan kembali username dan password, kemudian tekan lanjut. Nah, berikut tampilan hasil seleksinya, di mana di sini tertera bahwa proses pendaftaran masih berlangsung. Selanjutnya, untuk menu daya tampung terdapat jumlah data yang ditampung serta jumlah calon yang telah melakukan proses pendaftaran. Fitur pencarian calon pendaftar yang dapat dilakukan di kolom pencarian pada halaman tersebut. Ketika ada calon peserta didik yang melakukan proses pendaftaran, maka akan secara otomatis tersimpan di database yang telah kita buat sebelumnya. Di mana dapat kita lihat di sini terdapat data calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran.
Alhamdulillah penjelasan di video kali ini telah selesai. Dicukupkan sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.